Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Anak-anak sehat ya? Syifa mana Syifa? Udah ada? Cek koneksi dulu ini. Halo, Bu. Ya. Udah siap ya? Ya, Bu. Oke, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Jadi karena masih pandemi ya, nah ini terima kasih Nabila tetap memakai masker ya. Ada agenda ya hari ini. Foto kelas 9, Syifa juga. Jangan lupa isi presensi ya. Budit sudah share di link presensinya di WA Group. Nanti tinggal diklik kemudian diisi. Muatan listrik itu ada berapa jenis? Ada dua. Ada dua. Ya. Apa saja muatan listrik itu? Muatan listrik proton sama elektron. Oke, kalau proton bermuatan? Positif. Ya, elektron? Negatif. Terus kalian juga sudah belajar ya interaksi antara dua muatan. Kalau muatan sejenis didekatkan, bagaimana interaksinya? Tarik menarik atau tolak menolak? Menolak, Bu. Tolak menolak. Kalau berbeda jenis maka akan saling tarik menarik. Ya. Oke, nah interaksi antara dua benda yang bermuatan itu sebenarnya ada hukum yang mempelajarinya khusus ya, dan ini dikenal dengan istilah hukum Coulomb. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 7 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kamu harus bisa menuliskan kembali ya bunyi hukum Coulomb, kemudian mengetahui atau menyimpulkan faktor. Apa sih manfaat mempelajari hukum Coulomb? Coulomb itu sebenarnya dasar dari teori-teori kelistrikan yang sekarang sedang berkembang. Ya, kan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada di mesin fotokopi. Bagaimana di dalam mesin fotokopi ini ya antara kertas dan tintanya, mengapa itu bisa tercetak? Nah, itu juga memanfaatkan prinsip hukum Coulomb. Garis besar yang akan kalian lakukan hari ini ya, pendahuluan kita lakukan di Zoom seperti sekarang ya. Budit nanti akan terangkan bagaimana cara menggunakan PET tentang hukum Coulomb. Kemudian kalian akan mengeksplorasi PET ya, mencari konsep tentang tadi ya hubungan jarak antar muatan, kemudian besarnya muatan ya terhadap gaya Coulomb. Kalian akan temukan itu dengan melakukan praktik menggunakan simulasi PET. Waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti kalau kamu buka PET ya, ini pilihnya yang macro scale. Diklik macro scale-nya sampai tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ini ya ada beberapa bagian. Nah, ini nih angka ini menunjukkan gaya Coulomb ya. F. F-nya 319,557. Kemudian ini ada Q1 muatan 1 ya. Ini Q2 muatan 2 ya. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan interaksi yang terjadi. Kalau saling berhadapan artinya interaksinya saling tarik-menarik. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau misalnya Budit rubah muatan. Nah, ada yang berubah tidak dari tampilan PET ini? Kalau muatannya positif, warnanya itu merah. Kalau negatif itu jadi warna biru. Ya, betul. Kalau positif ya, ini misalnya yang kedua ya, warnanya merah. Tapi kalau negatif dia jadi biru. Oke. Terus ada lagi tidak yang berubah?
kalau Budit berubah muatan? Itu Apa Nabila? arah panahnya, Bu. Apa? Arah panahnya. Arah panahnya. Nah, ini kalau muatan 2 negatif, muatan 1 negatif ya, dia akan tolak menolak ya. Itu angkanya, Bu. Betul. Hasilnya ya, Ininya ya, gaya kolomnya berubah. Jadi kalau muatannya berubah, gaya kolomnya pun akan berubah. Misalnya ya, muatannya ini berpengaruh terhadap gaya kolom. Nah, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Neni. Sekarang yang kedua, Budit akan rubah jarak antar muatan. Perhatikan apa yang berubah. Nah, kalau Budit tarik muatannya makin menjauh, apa yang berubah? Atau saling mendekat? Nah, dua hal ini yang akan kalian cari tahu ya dengan menggunakan simulasi PET. Bagaimana hubungan besar muatan terhadap gaya kolom, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah jarak ini berpengaruh terhadap besarnya gaya kolom. Dan kalian harus mengubah muatannya sesuai angka yang ada di sini ya, 3 kali. Kemudian yang berikutnya, nah kalian coba menemukan hubungan ya, jarak antar muatan dengan gaya kolom. Rumusan masalahnya apa? Kamu tinggal ketik. Nah, kalau sudah tinggal kirim. Ya, itu akan terekam. Baik, itu saja barangkali ya yang ingin Budit sampaikan di Zoom ini. Kita akan ketemu lagi di ini ya, di WA group. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya, seaktif mungkin kalian bertanya silahkan. Sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, bisa paham ya. Jadi kurang lebih kalian mengerjakan mandiri 45 menit, terus nanti kita ketemu lagi di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Destiana. Saya ingin mempresentasikan masalah apa jarak berpengaruh dalam gaya kolom. Pengamatan berikut. Hipotesisnya, menurut saya, jarak berpengaruh dalam gaya ke kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rizkia Suhendra. Saya akan mempresentasikan tabel pengamatan pertama, yaitu dalam percobaan pertama yang menghasilkan simulasi 59,917 dan bila dihitung mendapatkan hasil 60. Percobaan kedua, simulasi 149,793 dihitung menjadi 150. Percobaan ketiga, simulasi 279,613 dihitung menjadi 280. Dan pada tabel kedua, percobaan pertama simulasi 798,809 dihitung menjadi 80. Neni ya di grup tadi kok simulasi sama perhitungan berbeda gitu ya. Simulasi 59,917 sementara perhitungan 60 misalnya. Nah, ini perbedaan ini bisa disebutkan karena bisa jadi ya simulasi itu menggunakan nilai konstanta yang sesungguhnya itu dan ya itu bahkan kolom ini meneliti kelistrikan sampai bertahun-tahun. Nah, artinya apa? Ketika kita ingin menjadi seorang peneliti, ketika kita memang serius ingin belajar, maka dibutuhkan ketekunan untuk menemukan tadi ya ini. Nah, contoh soal